Keputusan dari pemerintah Pekalongan menjadikan Habib Lutfi bin Yahya sebagai imam di acara sholat Idul Fitri tahun ini ternyata mendapatkan respon penolakan dari para warga di sana, di mana sebelum beberapa waktu tadi sholat Idul Fitri hampir batal atau tidak terjadi dilaksanakan ketika warga di sana mengetahui Habib Lutfi lah yang ditunjuk menjadi sang imam. Sebagaimana dengan kejadian yang viral baru-baru ini, di acara sholat Idul Fitri di Masjid Raya Pekalongan, para warga justru banyak yang pulang dari masjid sebelum acara sholat itu dimulai. Hal itu ternyata ketika mereka mengetahui bahwa pemerintah Pekalongan telah menunjuk Habib Lutfi bin Yahya sebagai imam yang akan menuntun mereka ketika sholat. Melihat semakin banyak warga di sana yang bubar, pemerintah Pekalongan akhirnya mengurungkan niatnya menjadikan Habib Lutfi sebagai imam itu. Sehingga ketika itu, Habib Lutfi batal menjadi sang imam dan sholat Idul Fitri ketika itu diimami oleh Kiai Haji Zulfikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kata si Lutfi, tarikoh yang paling bagus tarikoh dia, tarikoh orang lain tidak benar. Jangan hina tarikoh datuk kami. Sebelum datuk kalian datang ke sini, wahai Lutfi, tarikoh kami sudah duluan melanglang buana di negeri ini. Tarikoh kalian banyak isinya halu dobol, membinasakan iman. Jangan kau hina-hina tarikoh orang lain, Lutfi. Kau bukan siapa-siapa, kau bukan wali, kau hanya ngaku-ngaku wali. Ya, jangan main-main menghina-hina tarikoh orang lain. Kami di sini tidak pernah menghina tarikoh orang lain. Ya, dulu Dato kau mengatakan orang-orang yang bertarikoh itu adalah gurur, adalah penjahat, adalah makar. Jangan lagi tuh. Kualat kau nanti sama bocah ini. Berdua kita, lu sama gua kualat dua-duanya. Ingat itu Lutfi. Ini gua ingatkan untuk pertama dan terakhir kali. Jangan coba-coba bawa tarikoh, menghina tarikoh orang lain di sini. Jangan kau bawa itu. Ini tanggung jawab saya. Datuk kami bertahun-tahun mengajarkan tarikoh. Mereka tidak mengajarkan kehaluan, tapi bukti nyata. Ronsen makam itu adalah ilmu paling abal-abal di dalam tarikoh Datuk kami. Ya, jaga mulut kau itu. Jangan kau bawa tarikoh orang lain. Di sini tidak ada tarikoh jigong. Tidak ada tarikoh ronsen makam. Tidak ada itu. Itu hanya ilmu-ilmu receh bagi kami. Cuman datang ke makam, sambung ke makam, tanya siapa di dalam, kita di luar, kenalan, itu ilmu receh bagi kami. Kenapa receh? Nggak perlu itu. Mau siapa dalam, mau apa, nggak ada urusan kita itu. Kita bagaimana bisa hidup berdampingan dengan orang yang masih hidup. Bukan dengan orang udah mati, kita baikan. Dengan orang yang sesama hidup, nggak baikan kita. TIJ buzzer, ya buzzer wali gua malam ini. Buzzer yang dikirim oleh wali. Mulai dari wali kutub. Sampai wali dari Antartika setuju dengan kehadiranku malam ini. Itu hak kami untuk membela. Jangan kau hina-hinakan tarikoh orang lain. Kalau tarikohmu lebih bagus, buktikan itu. Tapi jangan memaksakan orang lain. Ingat itu, camkan itu. Jangan sampai rungkat nanti. Di sini nggak laku siapapun, nggak laku. Itu siapa? Coba Syekh Abdul Rauf As-Singkiri itu siapa? Beliau pembawa tarikoh. Belum lagi datuk-datuk kami. Kenapa kau memfitnah tarikoh orang lain demi tarikohmu? Nyari uang, nyarilah. Tak usah ngaku-ngaku wali menghina tarikoh orang lain. Datuk kami tidak terima amplop untuk ngajarin orang. Tidak mau dijemput dengan mobil mewah. Karena di masanya belum ada mobil. Ilmu wali-wali dobol kalian itu. Kalau ada wali kalian yang sakti nih di kalangan dobolowi, coba wali kalian suruh kualatkan ini. Gua tantang nih. Gua tantang wali kalian satu aja. Yang bisa meruntuhkan hujan susu dari langit, yang bisa menurunkan rel kereta api dari langit. Hati-hati ngomong, karena yang binasa bukan Anda sendiri nanti, orang lain juga. Nggak terima, suruh buktikan. Siapa yang paling wali di antara kalian? Yang paling sakti,
paling bisa mengkualatkan orang? Jangan menghina orang lain. Yang katanya datuk kalian itu yang membangun negeri ini, yang membuat negeri ini seperti ini, coba suruh datang kemari. Sama anak kemarin sore. Cuman berani di medsos, kan katanya ilmu wali, udah, jarak jauh. Dari dukun-dukun lah kalian. Kalau wali kagak mungkin. Kalau wali kalian sampai ke sini langsung. Siapa yang kalian andalkan? Sampai sini langsung, sampai Samudra Pasai ini langsung. Antum datukku, jangan begitu, jangan murka datuk. Coba suruh wali kalian datang kemari. Apa nggak bisa ngelintas pulau? Itu jin pagar itu kalau nggak bisa lintas pulau. Kalau wali bisa, jangankan pulau, benua bisa lintasinya. Dikit-dikit wali. Fitnah terhadap wali kalian. Saya malam ini mewakili para wali yang ada di dunia Nusantara ini, yang ada di bumi Nusantara ini, saya mewakilinya. Coba wali-wali kalian tuh, kumpulkan semua satu kontainer kirim ke Aceh, wali, jangan polisi. Kalau polisi rungkat gua. Nah, gua lebih takut kepada polisi hari ini karena ada hukum, ada aturan tentang UU ITE. Tapi kalau wali gua kagak takut. Nah, kirimlah wali kalian. Berapa kontainer mau dikirim? Ya, nah, kirim, borong wali kalian. Yang di Aceh pun beli tiket, bawa ayam, bawa kelapa, bawa pisang, datang wali. Di sini kalian tidak jagai. Sampai harus ke sana lagi. Cuman belajar kesaktian. Kesaktian itulah hal yang melalaikan ketika kita ingin mendapatkan sebuah kajian. Lagi ingin mengkaji ilmu, tiba-tiba dapat kesaktian, lalai di situ. Ilmu pengobatan, ilmu tarik harta karun pusaka dan segala macam. Sama ilmu bisa terbang, itu kelalaian. Satu yang dicari, hakikatnya ilmu, ilmunya hakikat. Ilmu hakikat tidak akan rungkat. Tidak ada ilmu kewalian itu masuk, nggak masuk tuh. Masuk. Yang masuk apa yang satu? Siapa diriku, siapa dirinya, siapa yang menciptakanku, siapa yang menciptakannya. Dia tidak diciptakan, ini yang diciptakan. Yang mengetahui kewalian seorang wali adalah wali itu sendiri. Saya nggak sekedar ngaku-ngaku, tapi saya adalah wali. Kenapa saya tahu saya wali? Karena saya wali. Dan Abah Lutfi juga wali. Kenapa TJ tahu beliau wali? Karena beliau mengatakan sendiri. Dan juga murid-muridnya mengatakan begitu. Muridnya mungkin juga wali karena tahu. Cuman yang membedakan beliau adalah wali yang masyhur, sedangkan saya adalah wali yang mastur. Ya. Saya tidak terkenal, saya tidak pernah ngomong di depan publik kalau saya wali. Itu yang ngomong tadi bukan saya, tetapi khadam. Mulut saya ngomong, bukan saya ya. Mulut saya ngomong. Saya nggak pernah di depan publik ngaku saya wali, nggak berani saya. Tadi siapa? Bukan saya itu. Itu khodam, mulut yang ngomong, bukan saya. Dan saya dengan Mbah Lutfi ini, kalian jangan ngolok-ngolok beliau, beda dengan saya. Kalau kalian ngolok-ngolok kualat. Kalau saya ngolok-ngolok Mbah Lutfi, paling-paling laporkan ke polisi. Kalau kualat enggak, saya sama wali. Beliau punya keahlian dalam ronsen makam seperti kata budaknya, dan saya juga punya keahlian ronsen makam. Kalau saya pribadi bukan cuma makam yang bisa saya ronsen, ubi, tala, singkong, ketela, itu saya juga bisa ngeronsen itu. Karena juga saya termasuk salah seorang petani kentang. Semua yang berurusan di dalam tanah, insya Allah saya bisa ronsen. Kalau Mbah Lutfi bisa mengajarkan kiai-kiai jin, bisa bertemu dengan kiai jin, bagi saya itu adalah level ilmu yang sangat rendah sekali. Saya tiap malam menceramahi jin, setan dan juga iblis di YouTube. Setannya dalam wujud manusia, iblisnya dalam wujud manusia, jinnya dalam wujud manusia, bahkan orang yang hobi makan iblis saya roasting tiap malam. Saking
walinya saya. Makom kewalian saya dengan makom kewalian Mbah Lutfi lebih tinggi makom saya. TJ kamu yang boleh ngomong seperti itu. Kenapa saya wali? Kalian nggak boleh membandingkan makom seorang wali. Sedangkan kalian bukan wali, nggak boleh. Haram, saudara. Nggak boleh. Kecuali saya kan wali. Timur ke barat, selatan ke utara, mencari pembelaan nasab. Timur ke barat, selatan ke utara, mencari kitab nasabnya. Wali. Bapak, Ibu, Umi, Abi, mana? Tunjukkanlah buktinya. Timur ke barat, selatan ke utara, semua bangkalan rungkat. Wali, saudara, saya wali. Makanya kalian jangan asal ngomong, menghina Habib Lutfi, mencaci Habib Lutfi, memfitnah Habib Lutfi. Kalian nggak boleh, karena makom kalian itu nggak sampai ke situ. Nih, TJ wali. Beliau wali masyhur yang terkenal di dunia internasional. Kalau saya mastur, saya tarik jenglot dalam akar pohon yang keluar jengkol. Itulah kesaktian saya sebagai wali. Ini yang ngomong bukan saya. Ini saya lagi kerasukan nih. Yang ngomong mulut saya, bibir saya, lidah saya, lisan saya yang ngomong. Kalian belum sampai ke makom. Kenapa saya harus ngomong? Supaya kalian tahu. Ini ilmu loh. Jenengan kudu tahu. Harus tahu. Pernah suatu ketiga, saya itu didatangi banyak sekali iblis. Mereka meminta saya untuk meminta maaf kepada Raja Iblis. Saya nggak mau. Orang saya punya prinsip bahwa saya harus melawan iblis ini. Orang saya seperti itu. Jadi untuk sesuatu yang jenengan tidak mengerti, jaga cangkemmu. Jaga cangkemmu. Cuman saya ini tidak pernah memalsukan makam. Misalnya ada tempat tanah kosong saya jadikan makam. Enggak. Saya berbeda. Ada makam yang ada isinya, saya pindahkan batunya. Supaya tidak jadi datuk orang. Nah, itu yang membedakan saya dengan yang lain. Kalau yang lain nggak ada makam, ditambahin batu nisan. Kalau saya ada makam, ada nisan, saya pindahin nisannya. Itu saya. Kewalian saya. Begitu, saudara. Saya ketemu dengan iblis jin yang mengaku jin Islam. Jin ulama lagi ngakunya. Kalau kakinya biasa aja seperti kaki kita manusia. Cuman sering pakai jaket musim dingin pada saat musim panas. Sering baca kitabnya kebalik. Makanya tiap malam saya mencoba untuk menyadarkan jin ini. Levelnya udah tinggi sekali. Makanannya iblis. Bukan sembarangan jin. Makanannya iblis. Dan dia paling takut sama emaknya. Kenapa takut sama emaknya? Emaknya lebih iblis dari iblis. Makanya dia takut sama iblis, sama emaknya. Sama iblis nggak takut dia. Mbahnya iblis, emaknya. Saya manusia yang paling saya takuti di dunia ini, ibu saya. Kata si iblis itu. Dan dia sering makan iblis. Sarapan pagi, iblis. Makan siang, iblis. Makan malam, iblis. Dia mampu menghabiskan dalam 1 bulan itu 5 kuintal iblis. Makanya kelakuannya ya memang seperti itu. Kayak iblis. Bukan kayak iblis sih, kayak orang. Padahal iblis aslinya. Nah itu, saya wali. Kalian jangan niru-niru saya. Itu beliau benar wali. Siapa yang mengatakan beliau wali? Saya. Kenapa saya tahu? Saya adalah wali. Yang mengetahui kewalian seorang wali saya. Tapi kalau beliau ngaku sendiri, jangan percaya dulu. Ini saya sudah buat pengakuan. Wali itu. Wali. Saya nggak akan kualat ngomongin beliau. Kenapa? Sesama wali. Terus apa? Paling-paling nih. Digondol polisi. Dilaporin polisi. Karena kami sesama wali. Gitu.
Kalau beliau keahliannya cuman ngeronsen makam, seperti kata budaknya. Kalau saya, ubi, singkong, ketela, talas, itulah kewalian saya ya kawan. Kalau cuman makam, gampang, udah ada batu nisan. Kalian ngaku-ngaku wali kutub pernah nggak ke kutub? Belum kan? Oh, kalau saya pernah. Ke Antartika sana, sampai keluar darah lewat pori-pori. Aduh, belum pernah kan? Belum, saya pernah ke kutub. Makanya ada juga yang menyebutkan saya wali kutub. Saya nggak mau. Nggak mau. Nah, walaupun rambut gondrong, itu kutub ya, nggak ada. Nah. Jadi ini saya khas lokal nih, asli lokal, wali lokal nih. Saya bukan pendatang nih. Bukan wali impor. Saya memang wali asli. Nah, dari bumi Serambi Mekah. Di Aceh, wali saya. Nah, kalian belum pernah lihat kan? Belum. Makanya banyak yang membenci saya ini karena mereka nggak tahu. Kalau seandainya mereka tahu saya pamerkan, saya buat pencitraan, oh sangat dihormati. Cuman jarang yang tahu. Jangankan orang lain. Saya sendiri pun kadang-kadang nggak tahu diri kalau saya wali. Pas adik mau nikah, saya sodorkan ke adik saya yang di bawah saya. Udah kamu aja yang nikahin. Lebih afdol kamu, saya bilang gitu. Supaya orang tidak tahu kalau saya wali. Itu ada di mana saya sedang melakukan ritual untuk meronsen singkong. Malam-malam rame-rame bakar-bakaran batang singkong, akhirnya kita nggak ketahuan di mana posisi singkong tadi. Karena batangnya udah kecabut duluan. Buahnya tinggal di dalam, langsung saya ronsen. Terus semangat, obutnya luman, poceding pade, katrip hanale, tameng yang mata. Saya taburkan padi juga, beras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu singkongnya ambil. Andre, ambil singkong, masih ingat? Iya. Nah, yang dimakan singkongnya, bukan karomahnya. Kan kalau orang sekarang ada makam yang dimakan karomahnya dijual. Sehingga menjadi sesuatu yang punya nilai finansial. Habis finansial. Kalau saya enggak, langsung singkongnya dikonsumsi. Kalau makam gampang, ada pamfletnya. Ya kan? Beberapa malam lalu pagi saya makan itu talas. Itu hasil ronsen dalam tanah. Jangankan orang, singkong pun bisa saya deteksi.